Perkenalkan, saya mahasiswi STAN Madinah. Nama saya Yeni Antika. Nomor induk mahasiswa saya 18010034. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Salman Farid. Dan langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, ialah bagaimana cara menganalisis pasar bisnis. Mungkin untuk menganalisis pasar bisnis dengan cara kita harus memasarkan dengan sosial media. Kenapa demikian? Maksudnya ialah berkembangnya internet di dunia termasuk di Indonesia membuat sosial media dipakai banyak orang untuk strategi promosi mereka, mulai dari mencari teman sampai mempromosikan usaha sosial media. Sosial media menjadi sarana yang paling jitu untuk memasarkan produk maupun jasa apapun. Karena fitur-fitur yang tersedia di berbagai sosial media saat ini sangat mendukung untuk memasarkan berbagai bisnis. Salah satunya sosial media yang menjadi langganan untuk berbisnis adalah Instagram. Kenapa saya sebut dengan Instagram? Karena pada kalangan sekarang ini anak remaja, anak dewasa, bahkan sampai orang tua sudah mempunyai aplikasi Instagram. Dan mungkin yang kedua ialah membuat website. Selain menggunakan sosial media, membuat website menjadi strategi promosi yang tepat untuk memasarkan berbagai bisnis saat ini. Adanya website ini membuat bisnis yang dipromosikan menjadi lebih mudah. Akan tetapi pembuatan website memang disebut seperti gampang-gampang mudah untuk melakukannya. Dan selanjutnya ialah penjualan melalui marketplace dan membuat video promosi melalui YouTube. Mendengar kata YouTube, tentu kita sudah berpikir terbayang kepada platform yang berisi banyak video dengan berbagai kategori, dari gaming, vlog, horor, dan lain-lain. Juga menjadi sarana promosi untuk usaha. Hal ini dikarenakan video di YouTube atau dimanapun lebih menarik perhatian orang dibanding dengan teks. Dan selanjutnya ialah membuat spanduk atau brosur menarik. Dan selanjutnya ialah masuk ke komunitas bisnis. Kita dalam berbisnis tidak bisa sendirian. Kita harus melakukan kelompok atau membentuk kelompok. Dan dalam melakukan tersebut, ketiga ialah apa sajakah kendala dan masalah yang dihadapi pebisnis pemula. Mungkin masalah atau kendala yang dihadapi pebisnis pemula ialah bingung memilih bisnis yang tepat. Pebisnis pemula akan merasakan kebingungan dalam memilih bisnis yang akan dijalankan. Hal ini merupakan salah satu yang paling dirasakan oleh pebisnis pemula. Yang kedua, takut mengalami kegagalan. Yang ketiga ialah tidak mempunyai modal untuk memulai usaha. Yang keempat, tidak mempunyai tempat untuk berbisnis. Yang kelima, tidak merasa percaya diri dan merasa tidak mampu untuk menjalankan bisnis pemula. Dan yang terakhir ialah tidak bisa meninggalkan pekerjaan utamanya. Soal yang keempat, bagaimanakah cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis tersebut? Mungkin langkah yang pertama untuk mengatasi masalah bisnis ialah kita harus menenangkan pikiran. Jika kita mempunyai masalah dalam berbisnis, janganlah panik dan emosi. Tetaplah bersikap tenang dan pikirkanlah solusi untuk menghadapi masalah bisnis kita. Yang kedua, cobalah untuk berpikir positif. Yang ketiga, gunakan cara berpikir untuk menemukan solusi dalam bisnis kita. Dan yang keempat, janganlah cepat putus asa untuk menghadapi masalah. Dan yang terakhir ialah yang terpenting, kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mempunyai masalah dalam bisnis, janganlah kita cepat panik dan emosi.
Tetaplah bersikap tenang dan pikirkanlah solusi untuk masalah kita atau masalah berbisnis. Yang kedua, cobalah berpikir positif. Yang ketiga, gunakanlah cara berpikir untuk bisa mencari solusi dalam menghadapi atau mengatasi masalah. Yang keempat, janganlah cepat putus asa dalam menghadapi atau mengatasi masalah. Yang terakhir ialah yang terpenting ialah kita harus selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab dan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.